Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, kemarin ada kabar menggembirakan dan membanggakan loh. Jadi Geopark Kebumen baru ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark. Dan terkait hal ini kita mau berbincang-bincang bersama dengan Dr. Insinyur Husni Ansori selaku peneliti utama Pusat Riset Sumber Daya Geologi BRIN. Kita mau tanya nih, apa sih keunggulan dari Geopark Kebumen ini? Dan pastinya kita penasaran kenapa sampai UNESCO menetapkan. Dan langsung saja saya sapa. Apa kabar Pak Husni? Alhamdulillah sehat. Iya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Voice of Indonesia. Ini pasti Pak Husni merasa senang dong ya. Akhirnya ini Geopark Kebumen menjadi UNESCO Global Geopark setelah perjalanan yang cukup panjang ya Pak ya. Iya, tentu menjadi satu kebahagiaan bagi kami semuanya, terutama kami sendiri sebagai peneliti dari BRIN dan juga teman-teman lain yang tergabung di dalam Badan Pengelola Geopark itu tentu merasa bahagia dan juga seluruh komponen di Kabupaten Kebumen. Oke. Dan ini juga kita sebagai masyarakat Indonesia nih, saya juga ikut merasa bangga karena ternyata kok di Indonesia ini banyak ditetapkan sebagai geopark-geoparknya UNESCO yang diakui oleh dunia. Dan ini tentunya menjadi kebanggaan kita semua, dan kita perlu tahu Pak, apa yang membuat Geopark Kebumen ini ditetapkan sebagai Geopark UNESCO dan apa keunggulan ataupun keunikannya? Oh, ya. Terima kasih. Jadi kebetulan apa yang menjadi keunggulan satu geopark itu kan satu kawasan geografi tunggal di mana di situ ada peragaman biologi dan budaya. Terkait dengan hal-hal semacam itu, Kebumen itu mempunyai kekuatan yang luar biasa di dalam konteks geologinya. Jadi Kebumen itu rekaman geologinya itu adalah the best evidence of plate tectonic theory. Artinya apa? Kalau kita mau belajar tentang suatu konsep tektonik lempeng, maka Kebumen adalah tempat terbaik di Asia Tenggara. Oleh karena itu, Geopark Kebumen international value-nya adalah di sektor itu. Gitu. Selain itu juga punya keragaman biologi dan budaya yang juga kita jadikan menjadi satu kesatuan di dalam konteks Geopark Kebumen. Demikian, Mbak. Oke, jadi kan kalau kita nih, saya nih sebagai masyarakat awam gitu ya, saya tuh taunya di sana pantai-pantainya indah-indah, kemudian juga ada semacam batuan-batuan yang sangat menarik itu dari segi bentuknya. Nah itu tuh ternyata memiliki nilai yang sangat berharga gitu ya Pak ya? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang geopark itu, tentu kita berbicara tentang keragaman geologinya dulu, karena keragaman geologi adalah landasan dari geoparknya. Nah, kemudian keragaman geologi itu ada yang menarik itu tadi. Menarik dari sisi apa? Satu tentu dari sisi ilmiahnya, ya. Kemudian yang kedua dari sisi nilai kelangkaannya. Kemudian yang ketiga dari sisi keindahannya. Nah, tempat-tempat semacam itu kemudian kita lokalisir dan kita jadikan sebagai geoheritage, ya, tempat-tempat yang memang situs-situs geologi itu tadi. Nah, termasuk tadi di pantai-pantainya, ada guanya, kemudian juga ada batuan-batuan tua. Jadi kalau kita berbicara tentang Geopark Kebumen, maka di bagian utara itu adalah kawasan yang isinya adalah batuan tertua di Jawa di situ. Dan di situ kita bisa belajar tentang konsep tektonik lempeng. Konsep itu dipakai di mana-mana di dalam penjelasan tentang berbagai fenomena kebumian gitu. Nah, kemudian di bagian selatan itu ada kawasan bentang alam Kars. Bentang alam Kars itu adalah suatu bentang alam yang terbentuk pada daerah-daerah Batu Gamping dengan sekitar 100-an gua-gua yang ada. Nah, kemudian itu berbatasan dengan laut. Nah, proses abrasi antara pantai dengan gampingnya, kemudian di situ ada vulkanik tuanya, itu akan membentuk suatu panorama yang menarik, dan itu punya nilai ilmiah, sehingga itu harus kita konservasi untuk keperluan edukasi dan juga untuk keperluan pariwisata berkelanjutan. Jadi demikian. Bagian utara adalah kawasan yang mempunyai keunikan geologi, bagian selatan adalah kawasan yang punya keunikan dari sisi kars,
dan juga pantainya, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Geopark Kebumen, maka adalah kita berbicara tentang paket lengkap. Bagaimana bumi Jawa terbentuk, bagaimana batuan-batuan Jawa terbentuk, ya. Kemudian bagaimana tektonik lempeng bumi kita di bagian Asia Tenggara terbentuk dari batuan-batuan tua sekitar 119 juta itu tadi. Nah, kemudian sampai proses-proses terkini yang membentuk pantai-pantai di bagian selatan. Jadi Itu, dari 119 juta ya Pak ya? Ya. 119 juta itu adalah batuan tertua di Pulau Jawa yang sudah terbukti secara ilmiah dan diakui secara internasional. Wah, itu berarti kayak di zaman-zaman yang kalau kita tahu itu kayak zaman dinosaurus gitu ya Pak ya? Betul. Itu adalah zaman Jura. Ya, kita berasa tepatnya sebenarnya kita dari Kretasius lah ya, Kretasius bawah sampai ke arah katakanlah sampai sekarang gitu. Oke. Di saat itu memang ada dinosaurus, tetapi dinosaurusnya nggak sampai ke kita. Nggak apa-apa, yang penting masih dapat batuannya. Tapi kira-kira kita tuh masyarakat jadi kebayang ya. Jadi ternyata setua itu dan seberharga itu Geopark Kebumen yang ada di sana. Dan bagi kita nih masyarakat, pastinya tadi kan Bapak sempat singgung juga ya untuk wisata berkelanjutan. Apalagi nih anak-anak kita juga harus perlu tahu nih bahwa kita menyimpan satu harta karun yang luar biasa gitu ya Pak ya. Nah ini kalau untuk wisatawan yang berkelanjutan, apakah ada misalkan semacam benturan dengan konservasi gitu nggak sih Pak takutnya? Ya. Ini yang menariknya Geopark kan sebenarnya semacam itu ya. Ada situs yang memang secara khusus karena punya nilai ilmiah yang tinggi. Kemudian dia juga punya katakanlah menjadi warisan yang penting sekali ya, karena langka, itu kita konservasi secara total. Nah, kemudian di sekitar situs itu menjadi bagian-bagian yang bisa dimanfaatkan secara terbatas, itu zonasi saja. Kemudian di luarnya itu bisa untuk budidaya, jadi untuk pariwisata dan lain-lain. Nah, di dalam konteks pariwisata berkelanjutan memang kita lebih mengarah bagaimana masyarakat atau wisatawan itu lebih bisa menikmati value dari apa yang dia lihat. Misalnya kita melihat pantai yang indah itu memang enak dilihat di mata. Tetapi di balik keindahan itu sebenarnya ada cerita apa? Nah, jadi misalnya di situ kita bisa paham ada lava, kemudian di situ kita tahu ada bentuk-bentuk kolumnar join. Ini berarti dulu adalah bagian dari gunung api. Oh, ini berarti gunung api. Oh, ternyata kemudian di atasnya ada batu gamping. Batu gamping itu adalah endapan laut. Nah, kalau demikian, ini dulu adalah laut, tetapi sekarang sudah bukan di laut. Jadi, nah hal-hal semacam itulah sebenarnya yang kita kenalkan kepada wisata. Dan wisata ini, kalau di dalam konteks Geopark itu sering disebut sebagai geowisata. Tetapi geowisata itu bukan hanya wisata geologi. Geowisata itu juga berbicara tentang keragaman biologi dan keragaman budaya. Ya, bagaimana hal itu bisa terjadi begitu. Contoh simpelnya bahwa kebudayaan pada suatu kawasan pasti di situ ada kaitannya dengan kondisi alam. Manusia di bagian pantai dengan gunung juga berbeda. Demikian juga tentang flora dan fauna. Nah, itulah hakikat dari yang disebut sebagai geowisata, dan itulah yang kita inginkan di dalam pengembangan Geopark. Jadi wisata berkelanjutan itu alamnya terjaga, tetapi juga manusia yang ada di situ sejahtera. Geopark itu tanpa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di sekitar itu juga tidak punya makna. Jadi memang pelibatan dari masyarakat lokal untuk mendukung pengembangan Geopark Kebumen ini sangat penting ya Pak ya? Betul sekali, karena pergerakan Geopark itu kan sebenarnya bersifat bottom up. Jadi bagaimana masyarakat itu ikut berperan serta di dalam proses itu. Dan masyarakat itu harus yang mendapat manfaat terbesar daripada Geopark itu. Dan kita bisa melihat dari berbagai Geopark di tempat lain itu juga
hal-hal semacam itu terjadi. Bagaimana pergerakan ekonomi bisa berjalan di situ, bagaimana juga aktivitas edukasi ya itu juga berjalan. Jadi orang berwisata itu, wisata ke depan kan bukan hanya senang-senang aja begitu, tetapi ada value. Nah ini pas dengan konsep wisata di dalam Geopark ya, dan itu juga terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Kita tahu kan bahwa PBB itu menyampaikan pembangunan kita adalah pembangunan berkelanjutan. Nah, Geopark adalah pembangunan berkelanjutan, dan pembangunan Geopark adalah kira-kira itu ada 11 SDGs terkait dengan 11 SDGs dari 17 SDGs yang ada. Banyak ya, berarti ini lebih dari setengahnya, banyak banget. Iya. Oke. Dan kemudian juga pastinya setelah mendapatkan pengakuan dari Geopark Global UNESCO ini, Bapak sebagai peneliti utama juga ada harapan-harapan nggak sih, selain tadi dari segi untuk masyarakatnya, dari segi ekonomi, kemudian juga pastinya kalau saya sendiri sih tertarik ya Pak ya, berada di sana tuh membayangkan ternyata tuh di sini tuh dulu bekas lautan gitu ya. Tapi bagaimana dengan persiapan untuk masyarakat yang untuk mengedukasi yang ada di sana nih? Kalau saya kan enak nih bisa dengar langsung dari Bapak nih. Tapi gimana yang datang ke sana? Ya, jadi di situ di Kebumen itu kita sudah bentuk namanya Yacht Forum. Kita di situ juga ada asosiasi pemandu wisata. Juga ada asosiasi pemandu yang akan kita bikin, yaitu biowisatanya. Nah, nanti setiap site itu akan ada pemandu-pemandunya, dan itu juga sudah berjalan sebenarnya, walaupun belum ada, sudah berjalan. Kemudian di setiap site itu juga ada papan-papan informasinya. Jadi apa yang dilihat di situ di dalam bahasa yang sederhana, bukan bahasa yang terlalu geologis gitu ya, tapi bahasa yang sederhana. Nah, selain itu juga proses-proses sosialisasi, pendidikan dan pelatihan itu juga harus berjalan terus-menerus. Karena yang namanya proses pendidikan itu tiada henti. Dan itulah memang hakikat dari satu Geopark itu, ada aspek edukasi adalah semacam itu. Bagaimana orang bisa memahami satu konsep konservasi kalau dia tidak mengalami proses-proses edukasi, sehingga dia akan merasa apa yang ada di tempat itu, apa yang dia injak di tempat saya ternyata punya nilai ilmiah yang tinggi. Oh, ternyata saya menginjak batuan dasar samudra. Oh, ternyata saya menginjak ini dulu hanya adalah katakanlah batuan-batuan yang sangat dalam sampai 40 km di sana. Nah, kebanggaan semacam itu harus kita tumbuhkan di masyarakat. Mereka paham, ya setelah mereka paham, mereka juga bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari hal-hal semacam itu. Kuncinya apa di situ? Sosialisasi dan edukasi yang terus-menerus kepada masyarakat, karena memang Geopark adalah membangun bagaimana masyarakat teredukasi berbasis dari bawah ke atas. Konsepnya kira-kira gotong royong lah gitu, Mbak. Apa di dalam Geopark yang dikenal sebagai stakeholder, pentahelix begitu. Nah, itu 5 komponen itu mestinya bisa berjalan semua di dalam kerangka Geopark. Itu yang kita dorong. Oke, wah saya jadi semakin penasaran nih Pak untuk berkunjung ke Geopark Kebumen nih. Udah membayangkan nih dari cerita-cerita Bapak nih, kayaknya keren banget nih. Dan mungkin terakhir Pak, sebenarnya saya mau tahu lebih banyak lagi, tapi karena keterbatasan waktu, saya ataupun juga nih pendengar ataupun ada juga nih anak-anak barangkali ya yang saat ini mendengarkan, kalau mau ke sana, rekomendasi Bapak untuk situsnya tuh yang mana aja? Karena ini kan termasuk yang luas banget ya Pak ya? Ya. Kita punya 3 trail, 3 jalur. Jalur pertama adalah jalur ke arah utara, ke arah Karangsambung. Itu adalah jalur yang mempelajari tentang, memahami tentang bagaimana dinamika bumi, tentang bagaimana proses subduksi, tentang bagaimana terjadinya bumi. Itu di situ. Kemana ke situ? Bisa ke BRIN di Karangsambung, bisa ke sana. Langsung ke sana. Kemudian yang jalur kedua itu ke arah barat. Itu berbicara tentang budaya dan kars di bagian selatan, ya. Bisa langsung ke Badan Pengelola Geopark. Ada juga di situ di sekitar kabupaten, itu ada sekretariatnya. Kemudian ada juga galeri Geoparknya.
itu selalu ditunggu di situ, mampir aja ke situ. Terus di Siap. bagian selatan ada bagian yang bagian-bagian pantai. Jadi ada aja 3 trail, tinggal pilih, datang ke sana, nanti tinggal ini saya mau pilih yang ini bisa. Kalau kamu mau lebih spesifik ke ilmiah atau yang ada semacam itu bisa langsung ke PRIN. Demikian Mbak. Oke, tapi kalau misalkan mau ke 3 trail itu tuh 1 hari itu selesai nggak sih Pak sebetulnya? Oh enggak ya? bisa. Nggak bisa. Satu trail itu 1 hari lah. kayaknya. Oke. Jadi memang kalau kata Pak Husni ini kan lengkap banget ya. Jadi kalau mau berkunjung ke sana ya jangan 1 hari lah ya, bisa dipanjangin gitu waktunya ya. Jadi bisa dapat semuanya. Wah, seru banget nih, ini saya mendapatkan banyak informasi yang berharga dari Pak Husni Ansori. Terima kasih sekali lagi atas informasinya dan sharing-sharingnya ya Pak ya. Semoga semakin banyak juga nih yang tertarik juga untuk berkunjung ke Geopark Kebumen. Kalau saya sih udah penasaran banget, pengen berasa di darat tapi ternyata dulunya jutaan tahun itu di lautan gitu ya Pak ya. Wah, di dasar samudra. Baik, terima kasih Pak Husni sekali lagi. Selamat kembali beraktivitas. Oke, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pendengar Voice of Indonesia, itu tadi bincang-bincang saya bersama dengan Dr. Insinyur Husni Ansori, MT, peneliti utama Pusat Riset Sumber Daya Geologi BRIN. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.